Hello everyone, perkenalkan nama saya Salsabil di Ramadan, biasa dipanggil Abil, dengan NIM 2520557102. Program studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review terhadap sebuah jurnal yang terdapat dalam jurnal Sisfokom Sinta 3. Di dalam jurnal tersebut, terdapat beberapa artikel ilmiah yang membahas berbagai topik penelitian di bidang teknologi dan sistem informasi. Pada presentasi ini, saya memilih salah satu artikel untuk dipaparkan dan dianalisis. Artikel yang saya pilih berjudul Detection Prioritization with the MCDM in Post-Disaster Management, a Prisma Guided Systematic Review and Bibliometric Mapping. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi artikel tersebut yang meliputi latar belakang penelitian, metode yang digunakan, serta hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh para penulis. Dengan demikian, diharapkan review ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan metode multi-kriteria decision making (MCDM) dalam proses penentuan prioritas keputusan pada manajemen pasca bencana. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut dengan seksama. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang berjudul Detection Prioritization with MCDM in Post-Disaster Management, a Prisma Guided Systematic Review and Bibliometric Mapping. Jurnal ini membahas bagaimana metode pengambilan keputusan multi-karir atau multi-kriteria decision making (MCDM) digunakan dalam manajemen pasca bencana. Hingga banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Iya, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan tanah longsor seringkali menimbulkan kerusakan yang sangat besar, serta memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Dalam situasi pasca bencana, para pengambil keputusan harus menentukan prioritas tindakan seperti distribusi bantuan, pembangunan kembali infrastruktur, penentuan lokasi pengungsian, serta alokasi sumber daya yang terbatas. Masalahnya adalah keputusan tersebut melibatkan banyak kriteria sekaligus seperti tingkat kerusakan, jumlah korban, aksesibilitas wilayah, ketersediaan sumber daya, dan urgensi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan MCDM digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang lebih sistematis, objektif, dan terstruktur. Jurnal ini ditulis oleh beberapa peneliti yang memiliki fokus penelitian pada bidang manajemen bencana, sistem pendukung keputusan, dan analisis bibliometrik. Para penulis melakukan kajian sistematis terhadap berbagai penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya terkait penggunaan metode MCDM dalam pengambilan keputusan pasca bencana. Melalui pendekatan sistematis, review, dan bibliometrik analisis, para penulis tidak hanya mengkaji isi penelitian, tapi juga memetakan tren penelitian, penulis yang paling berpengaruh, serta metode yang sering digunakan dalam bidang ini. Permasalahan utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana menentukan prioritas keputusan yang tepat dalam manajemen pasca bencana. Setelah terjadi bencana, berbagai keputusan harus diambil dengan cepat, tetapi seringkali informasi yang tersedia tidak lengkap dan sumber daya sangat terbatas. Sebagai contoh, pemerintahan atau organisasi kemanusiaan harus menentukan wilayah mana yang harus mendapatkan bantuan terlebih dahulu, jenis bantuan apa yang paling dibutuhkan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya secara efektif. Karena banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan, proses pengambilan keputusan menjadi sangat kompleks. Tanpa metode yang sistematis, keputusan diambil bisa menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai metode MCDM yang telah digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Model utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah model multi-kriteria decision making atau MCDM. Model ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi beberapa alternatif keputusan berdasarkan sejumlah kriteria yang berbeda.
Dalam konteks manajemen pasca bencana, model MCDM digunakan untuk membantu menentukan prioritas tindakan seperti penentuan lokasi bantuan, prioritas rekonstruksi, serta distribusi logistik. Model ini bekerja dengan cara memberikan bobot pada setiap kriteria, kemudian menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria tersebut. Hasil akhirnya adalah peringkat atau prioritas dari berbagai alternatif keputusan. Berdasarkan hasil kajian literatur dalam jurnal ini, terdapat beberapa algoritma MCDM yang sering digunakan dalam penelitian terkait manajemen pasca bencana. Salah satu algoritma yang paling banyak digunakan adalah AHP atau Analytic Hierarchy Process. Algoritma ini digunakan untuk menentukan bobot kepentingan dari setiap kriteria melalui proses perbandingan berpasangan. Selain itu, terdapat metode TOPSIS yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan pendekatannya dengan solusi ideal. Ada juga metode seperti VCORE, ELECTRE, dan PROMETHE yang digunakan dalam berbagai studi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Penggunaan berbagai algoritma ini menunjukkan bahwa metode MCDM sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis dalam berbagai situasi bencana. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Systematic Literature Review dengan pendekatan Prisma serta analisis bibliometrik. Systematic Literature Review dilakukan dengan mengumpulkan berbagai artikel ilmiah yang relevan dari database akademik seperti Scopus atau Web of Science. Artikel-artikel tersebut kemudian diseleksi secara bertahap menggunakan metode Prisma untuk memastikan bahwa hanya penelitian yang benar-benar relevan yang dimasukkan dalam analisis. Setelah artikel terpilih, penulis melakukan analisis bibliometrik untuk melakukan hubungan antar kata kunci, tren penelitian, serta jaringan kolaborasi antar penulis. Nah, diagram Prisma menunjukkan proses seleksi artikel yang digunakan dalam penelitian. Pada tahap awal, penelitian mengumpulkan sejumlah besar artikel dari berbagai database ilmiah. Kemudian artikel tersebut disaring berdasarkan judul, abstrak, dan isi penelitian. Setelah melalui proses penyaringan tersebut, hanya artikel yang benar-benar relevan dengan topik MCDM dalam manajemen pasca bencana yang dipilih untuk analisis lebih lanjut. Diagram ini penting karena menunjukkan bahwa proses review dilakukan secara sistematis dan transparan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bukan berupa dataset numerik seperti pada penelitian machine learning, melainkan kumpulan artikel ilmiah yang diperoleh dari database akademik. Artikel-artikel tersebut mencakup penelitian yang membahas penerapan metode MCDM dalam berbagai konteks bencana seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan bencana alam lainnya. Dari artikel-artikel tersebut, penulis mengekstrak informasi terkait metode yang digunakan, tujuan penelitian, serta hasil yang diperoleh. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan antara berbagai kata kunci yang sering muncul dalam penelitian terkait MCDM dan manajemen bencana. Setiap titik pada peta mewakili sebuah kata kunci, sedangkan garis yang menghubungkannya menunjukkan adanya hubungan atau kemunculan bersama dalam artikel yang sama. Semakin besar ukuran titik, semakin sering kata kunci tersebut digunakan dalam penelitian. Dari peta ini dapat dilihat bahwa kata kunci seperti disaster management, MCDM, dan decision making merupakan topik yang paling sering muncul dalam penelitian di bidang ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode MCDM telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian terkait manajemen pasca bencana. Metode ini terbukti membantu mengambil keputusan dalam menentukan prioritas tindakan secara lebih objektif dan terstruktur. Selain itu, analisis bibliometrik menunjukkan bahwa jumlah penelitian di bidang ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pengambilan keputusan berbasis multikriteria semakin penting dalam menghadapi tantangan manajemen bencana yang semakin kompleks.
Sebagai kesimpulan, jurnal ini menunjukkan bahwa metode multi-kriteria decision making merupakan pendekatan yang sangat penting dalam manajemen pasca bencana. Dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara sistematis, metode ini dapat membantu pengambil keputusan menentukan prioritas tindakan yang paling efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai perkembangan tren penelitian di bidang MCDM dan manajemen bencana, serta metode-metode yang paling sering digunakan. Kedepan, metode penelitian di bidang ini diharapkan dapat mengembangkan metode MCDM yang lebih canggih, serta mengintegrasikannya dengan teknologi lain seperti artificial intelligence dan sistem pendukung keputusan